Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin ke suatu tempat, pasti kita akan mencari jalan yang paling mudah yang akan mengantarkan kita ke tempat tersebut. Terlebih lagi jika kita memiliki urusan yang sangat penting. Urusan yang segera harus diselesaikan. Pasti kita akan mencari jalan yang paling mudah untuk menghantarkan kita, untuk kita lalui agar kita segera sampai ke tempat tujuan tersebut. Karena waktu kita itu sangat sedikit. Karena waktu yang kita butuhkan itu tidaklah banyak. Jadi pasti kita akan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kita tidak akan mampir-mampir. Kita tidak akan muter-muter dahulu. Kita akan fokus ke jalan yang paling mudah yang akan mengantarkan kita ke tempat tujuan. Para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah seharusnya kita sebagai seorang muslim ketika ingin masuk surga. Kita harus cerdas, kita harus pandai, kita harus bisa memilah dan memilih mana jalan yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga dan mana jalan yang akan menyulitkan kita untuk masuk ke dalam surga. Dan di antara berbagai jalan yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga, yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu menuntut ilmu agama. Belajar ilmu agama adalah salah satu dari sekian banyak jalan yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana jalan tersebut ia gunakan untuk menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menjelaskan hadis di atas bahwa makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah itu sekurang-kurangnya memiliki 4 makna. Makna yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya orang yang belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini kurang lebih hampir sama dengan teks dari hadis tersebut. Kemudian makna yang kedua, orang yang belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada dia. Dan yang namanya hidayah secara bahasa adalah petunjuk, yaitu menunjukkan dirinya, orang yang belajar ilmu agama kepada kebenaran. Dan yang namanya kebenaran itu pasti akan mengantarkan seseorang kepada surga. Dan ketika seseorang sudah mendapatkan hidayah, ketika seseorang sudah mendapatkan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah yang lain. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan petunjuk bagi mereka orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, bagi mereka orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Ini yang kedua. Makna yang ketiga, bahwasanya beliau rahimahullahu taala mengatakan, orang yang menuntut ilmu agama yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu akan dimudahkan
dalam melalui sirat. Dalam melalui sirat nanti di akhirat. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Ini adalah keutamaan yang sangat besar dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang mempelajari ilmu agama. Jadi jalan yang dimudahkan itu jalan sirat, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, kata beliau rahimahullahu taala, orang yang mempelajari ilmu agama, dia akan mendapatkan ilmu yang lain, di mana dengan ilmu lain tersebut akan memudahkan dia mencari kebenaran. Dan tentunya ketika dia mendapatkan ilmu, dan supaya dia dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka harus diamalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, man amila bima alima aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia ilmu yang tidak dia ketahui, ilmu yang belum dia ketahui. Sehingga dengan belajar, maka dia akan mendapatkan ilmu dan nanti juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang lain. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebuah hadis yang sudah seharusnya dijadikan bagi kita sebagai motivasi. Motivasi untuk terus belajar ilmu agama dan tidak menyerah ketika mungkin di antara kita sudah mencapai di usia yang tidak muda lagi. Para sahabat Nabi SAW, sebagian dari mereka ada yang telat masuk ke dalam Islam. Ada juga yang telat untuk menuntut ilmu agama. Tapi mereka tidak menyerah. Karena mereka yakin kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu pasti adalah kesempatan yang terbaik. Dan mereka akan gunakan waktu tersebut untuk menuntut ilmu agama. Ketahuilah, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu dinilai dari akhirnya. Mungkin ada di antara kita yang waktu masih muda menyia-nyiakan waktunya tidak belajar. Maka sekarang ketika kita sudah berusia lanjut dan Allah masih berikan umur panjang, gunakanlah waktu tersebut untuk menuntut ilmu agama. Begitu pula kita ajak kepada anak-anak kita untuk belajar ilmu agama sebelum hari penyesalan itu tiba. Hadza ma aqulu lakum, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.